Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan April dan bulan April selalu identik dengan bagi orang Kristen ya Paskah dan Jumat Agung. Dan minggu-minggu ini biasanya dan sebagai tradisi gereja kita memasuki momen-momen Prapaskah. Itu sebabnya di dalam momen-momen Prapaskah ini kita akan belajar tentang juru selamat yang akan mati di atas kayu salib. Itu sebabnya judul khotbah kita hari ini adalah kita butuh juru selamat. Saudara, bicara tentang keselamatan manusia dalam dunia teologi itu disebut sebagai soteriologi. Nah, saya ingin menceritakan dalam sebuah perkuliahan di sebuah kelas ya yang sedang membahas tentang soteriologi. Dosennya tentu mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak ada selain di dalam Tuhan Yesus. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-12 jelas dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa memberikan keselamatan bagi manusia. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Artinya di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Nah, di dalam perkuliahan yang seperti itu tiba-tiba ada satu mahasiswa yang bertanya kepada dosen, "Pak, seandainya," kata si mahasiswa ini bertanya, "ada orang yang sedemikian baik, ada orang yang sedemikian tulus, hidupnya benar, tidak pernah melakukan cacat celah, tidak pernah melakukan kesalahan, yang jelas orang ini hidupnya benar sekali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kira-kira Pak, apakah orang ini akan selamat? Apakah orang yang telah berbuat baik, selalu derma, selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan banyak orang, orang yang dikategorikan sungguh amat sangat baik seperti ini, apakah orang ini akan diselamatkan oleh Tuhan?" Dosen itu kemudian menjawab, "Iya, dia akan diselamatkan. Kalau dia baik, hidupnya benar, kudus, dia akan diselamatkan. Tetapi persoalannya adalah di muka bumi ini tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang baik." Itu sebabnya Bapak Ibu, karena seluruh manusia ini adalah berbuat dosa. Jadi pencarian orang yang baik pasti tidak akan kita temukan. Tidak ada orang yang di muka bumi ini yang dapat dikategorikan sebagai orang yang baik. Roma 3 ayat yang ke-23 berkata begini, Bapak Ibu, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ada dua statement di dalam teks ini yang menggambarkan kondisi manusia. Yang pertama, semua manusia itu telah berbuat dosa. Dan yang kedua, tidak hanya berbuat dosa, dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua kita ya, yang di dalam gedung ini, dalam ruangan ini, dalam gereja ini, bahkan seluruh manusia yang ada di alam semesta ini, dari semenjak Adam sampai hari ini, tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Semua berbuat dosa. Ada dua hal yang bisa dikategorikan sebagai penyebab perbuatan dosa dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita sebagai anak keturunan Adam, di mana Adam telah berbuat dosa, maka dosa itu mewariskan dalam kehidupan kita. Dosa Adam dan Hawa itu suka nggak suka terwariskan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita semua tinggal di
bumi ini? Bukankah manusia yang tinggal di bumi ini adalah sebagai sebuah hukuman? Awalnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan hidup di Taman Eden. Tetapi oleh karena berbuat dosa, manusia kemudian dibuang ke bumi. Kita ini adalah manusia yang dibuang ke bumi. Kenapa? Karena dosa Adam terwaris dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa itu tidak hanya kita warisi dari kesalahan Adam, tapi dosa itu juga kita perbuat dalam keseharian kita. Coba saudara hitung-hitung dalam kehidupan saudara dari usia 0 sampai sekarang. Ya, pernahkah kita satu hari saja tidak melakukan perbuatan dosa? Tidak ada. Bohong kecil-kecilan, nyakitin hati Tuhan, perbuatan yang menjengkelkan orang lain. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita yang bisa dikategorikan sebagai sebuah dosa. Saudara, saya ingin sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Perhatikan baik-baik, apa dampak dari dosa dalam kehidupan manusia? Ada beberapa hal yang saudara nanti akan lihat, benar enggak ya, ada dampak dalam kehidupan saya terkait dengan dosa. Saudara, yang pertama, dampak dari dosa itu adalah sakit penyakit. Sakit penyakit itu enggak pernah diciptakan Tuhan, enggak pernah disetting oleh Tuhan, tidak pernah direncanakan Tuhan dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu pertama Tuhan bicara tentang sakit penyakit. Perempuan, engkau akan sakit dalam persalinan. Pria, engkau akan berjerih lelah di dalam mencari nafkah. Sakit itu salah satu dampak dari dosa dalam kehidupan kita. Tidak ada di muka bumi ini orang yang tidak pernah sakit. Bulan ini saya sakit nggak sembuh-sembuh Bapak Ibu ya. 3 minggu yang lalu saya dikatakan dokter kena serangan GERD ya, sampai nggak bisa nafas. Masuk ruang IGD, nafas sudah tersengal-sengal, dan saya melihat istri saya pikir apa ini terakhir gitu ya melihat istri saya. Kenapa? Karena nafas sudah nggak bisa lancar gitu loh. Seumpama ikan yang dilempar dari air ke daratan, cuma mulutnya megap-megap tapi nggak bisa nafas. Untung dokter cepat menolong, kemudian melakukan penanganan ya, diinfus dan sebagainya, akhirnya bisa bernafas kembali. 5 hari sembuh. Panas ternyata nggak selesai-selesai. Pergi lagi ke dokter. Dia didiagnosis kena tifus. Beberapa hari sembuh. 1 minggu panas lagi. Tadi malam pergi ke lab di Panti Nirmala. Puji Tuhan semuanya itu baik ya, cuman ada sedikit infeksi di sel darah putih dan itu pun tidak terlalu berbahaya. Dokter bilang yang penting Bapak pulang, tidur, jaga makan. Artinya apa? Kita pun pasti pernah mengalami penyakit. Sampai teman-teman saya di kantor, bahkan di gereja juga, tumben ya Pak Britono sakit gitu. Artinya kita semua pernah mengalami sakit fisik, apalagi sakit hati lebih sering, ya kan? Lihat orang yang jengkel, gregetno, bencekno, itu seringkali kita jadi sakit hati. Itu yang pertama dari dampak dosa, itu sakit. Yang kedua adalah pelapukan tubuh manusia. Siapa di sini yang nggak mengalami pelapukan? Waktu muda, remaja, gantengnya nggak karu-karuan, cantiknya luar biasa. Tapi kemudian usia beranjak ya, dari 20, 25 itu peak perform dari manusia, cantiknya luar biasa. Usia-usia sekitar 25, berdasarkan riset yang pernah saya baca, perempuan itu puncak kecantikannya tuh usia 25 sampai 30. Setelah itu ya, kulitnya
tiba-tiba kisut semua, ya, yang pria juga begitu, ya kan, mulai mengalami berbagai macam kerontokan, ya, entah giginya yang rontok, rambutnya yang rontok, itu semua pelapukan tubuh manusia. Dulu jalannya tegap, tiba-tiba usia 50, 60, jejek kayak susahnya minta ampun. Itu pelapukan tubuh manusia oleh karena dampak dari dosa. Saya ingat beberapa waktu masih kuliah dulu, ya, waktu kuliah bukan kuliah sekolah teologi, ya, di kuliah umum, berangkat kuliah hujan, naik motor nggak persoalan, masuk angin belas enggak. Sekarang begitu kena kecipratan air hujan, pure gitu, sambat, ngeluh, kerokan, macam-macam. Itu karena pelapukan tubuh manusia. Jadi hari ini yang masih cantik, yang usia-usia 20, 25, jangan berbangga. Kecantikan, kegantengan Anda itu akan sirna ketika Anda sudah memasuki usia 40. Ya, lemak mulai nempel, susah hilang, dan macam-macam. Itu pelapukan tubuh manusia. Dampak yang ketiga apa? Dosa itu membuat dampak kepada kita apa? Kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Nggak usah diajari, Bapak Ibu. Orang berbuat baik diajari. Orang berbuat positif diajari. Para motivator ngajari tentang bagaimana bersikap yang bagus, attitude yang bagus, behavioristik yang bagus. Tapi untuk jahat, untuk curang, untuk menipu, untuk bohong, manusia nggak perlu diajar, tapi cakap melakukan itu semua. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Coba Bapak Ibu didik anak-anak mulai kecil, jangan ajari tentang hal yang jahat-jahat. Jangan diajari bohong, jangan diajari menipu, jangan diajari untuk nyakitin hati orang. Ajari yang baik-baik saja. Apakah jaminan anak itu tumbuh tanpa sikap bohong, curang, culas dan sebagainya? Enggak. Karena memang kita ini memiliki dosa, dan dampak dari dosa tadi yang seperti saya katakan. Dan yang terakhir dampak dari dosa itu adalah kematian. Baik kematian secara fisik ataupun kematian secara rohani. Alkitab katakan Adam dan Hawa pada awal diciptakan tidak disetting untuk mengalami kematian. Tidak diciptakan untuk satu kali engkau akan mati, tidak. Tuhan hanya berkata begini, Adam, Hawa, engkau kutempatkan di Taman Eden. Semua pohon ini boleh kamu makan kecuali satu, buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, pada saat engkau makan, engkau pasti mati. Artinya mati itu tidak diciptakan Tuhan kalau Adam dan Hawa itu tidak pernah berbuat dosa. Hanya ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka dia akan mati. Nah, saudara, dari pemahaman ini kita bisa paham bahwa kita semua adalah manusia-manusia yang berdosa. Itu sebabnya kita butuh juru selamat. Dari sini kita bisa paham bahwa kita ini sebetulnya harus merasa bahwa kita ini sebetulnya tidak memiliki kebaikan apapun, tidak memiliki kekudusan sedikit pun. Kita betul-betul manusia yang berdosa, dan tidak sekedar berdosa, Alkitab katakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kemuliaan Allah itu mengacu bahwa manusia itu sebetulnya disetting untuk bergaul dengan Tuhan. Kata kemuliaan Allah ini bicara tentang bagaimana manusia itu sebetulnya diciptakan Tuhan untuk bisa bersekutu dengan intim dengan Tuhan. Tapi ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, kita mengalami kesulitan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita nggak punya kemampuan yang bagus untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kenapa
kita butuh juru selamat, Bapak Ibu? Kenapa kita semua, saya dan saudara butuh juru selamat? Yang pertama, karena kita manusia berdosa dan nggak bisa dipungkiri. Kita nggak bisa berkata saya orang baik kok, nggak bisa. Karena kita semua adalah manusia yang berdosa. Yang kedua, kenapa kita butuh juru selamat? Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Saya akan bacakan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara bisa belajar agama-agama di dunia, agama apapun. Yang jelas di luar kekristenan. Semua agama-agama di dunia mengajarkan bagaimana manusia itu akan mendapatkan keselamatan kalau ada usaha-usaha yang dilakukan. Melakukan aturan-aturan agama, mengerjakan tugas-tugas agama. Semua itu dikerjakan oleh mereka agar mereka itu diberi kesempatan untuk diselamatkan oleh Tuhan mereka. Hanya dalam agama Kristen yang tidak pernah mengajarkan bahwa perbuatan kita itu bisa menjamin keselamatan kita, tidak. Bukan karena hasil usaha. Ketika saya belajar tentang banyak hal, saudara, psikologi, ya, beberapa filsafat, semua itu mengajarkan manusia itu sebagai makhluk yang super gitu loh ya. Ajaran humanisme mengajarkan bahwa manusia ini memiliki potensi Allah kecil. Kalau saudara baca ajarannya Carl Gustav Jung dalam dunia psikologi, maka manusia itu diajarkan untuk punya sikap individualisme, mengangkat diri sendiri agar mampu menyelamatkan diri sendiri. Jadi semua ajaran di muka bumi ini, baik agama-agama di luar kekristenan, filsafat, psikologi, semua mengajarkan agar manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang luar biasa dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Tapi Alkitab berkata, tidak seperti itu. Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Engkau boleh ke gereja setiap minggu, persembahan sebanyak mungkin, berdoa sekusuk mungkin, berbuat kebajikan seluar biasa mungkin, tapi semua yang engkau lakukan itu tidak membuat engkau menjadi selamat. Bahkan sebetulnya iman itu pun bukan milik kita. Perhatikan kalimat ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara pernah berpikir enggak kenapa kalimat itu tidak berkata begini, kamu diselamatkan karena iman? Beda pengertian. Di dalam bahasa aslinya kata oleh iman itu artinya iman itu diberikan Tuhan di dalam diri kita. Jadi saudara punya iman kepada Tuhan itu karena Tuhan memberi. Iman itu sendiri bukan milik kita. Jadi kita nggak punya andil apa-apa untuk kita bisa klaim bahwa saya bisa menyelamatkan diri kita. Bukan, itu bukan hasil usahamu. Perhatikan kalimat yang terakhir. Tetapi pemberian Allah. Jadi saudara selamat itu karena pemberian Allah. Tidak ada unsur sekecil apapun di dalam diri kita. Bahkan kalau saudara berpikir bahwa iman saudara menyelamatkan, itu teologi yang salah. Iman itu diberi Tuhan. Kan kenapa? Alkitab tadi katakan pemberian Allah. Bahkan iman itu diberi Tuhan dalam diri kita. Iman itu bukan usaha kita. Iman itu bukan hasil pekerjaan kita. Bahkan iman itu Tuhan beri kepada kita. Jadi misalkan Tuhan lagi ngeliat kita semua. Terus Tuhan matanya tertuju kepada Wawi. Wawi waktu itu belum kenal Tuhan.
Tiba-tiba Tuhan taruh iman di hatinya Wawi. Tuhan beri iman di dalam diri Wawi. Sehingga dengan iman itu, keselamatan yang daripada Allah dapat diterima oleh saudara Wawi. Jadi saudara, mari kita bisa memahami ya, bahwa tidak ada unsur sekecil apapun, tidak ada peran sekecil apapun di dalam diri kita untuk kita itu bisa berkata keselamatan itu hasil usaha saya. Loh saudara, kalau begitu ada pertanyaan. Kalau bukan usaha kita, bahwa keselamatan itu bukan usaha kita, pertanyaannya, perlu nggak saya berbuat baik? Atau kenapa saya harus berbuat baik? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Kita berbuat baik, saudara berbuat baik, bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, bukan. Tapi bukti keselamatan yang sudah kita terima, bukti keselamatan yang sudah Tuhan beri dalam diri kita, itu dinyatakan dengan kemampuan kita untuk berbuat baik. Amin. Jadi kalau saudara belum bisa berbuat baik, hidup saudara masih di dalam dosa, saudara tidak sanggup mengasihi Tuhan, saudara tidak sanggup mengasihi sesama, walaupun saudara rajin ke gereja, tapi saudara tidak mampu berbuat baik, jangan-jangan karena engkau belum diberikan keselamatan oleh Tuhan. Saya pernah memberikan ilustrasi di gereja ini. Misalkan, kenapa saya berbahasa Indonesia? Karena saya orang Indonesia. Saya berbahasa Indonesia bukan karena supaya saya menjadi orang Indonesia, bukan. Beda dengan teman-teman saya, ya. Beberapa dosen di Salem itu dari Korea. Mereka datang ke Indonesia, kemudian belajar bahasa Indonesia. 2 tahun belajar bahasa Indonesia di Bandung. Nah, setelah belajar bahasa Indonesia cukup bagus, kemudian tes. Ya, setelah tes, kemudian mereka diberikan kitas apa namanya, lupa saya. Artinya dia boleh bekerja di Indonesia karena sudah lolos ujian dan sebagainya. Kita bukan seperti itu. Saya berbahasa Indonesia karena saya adalah orang Indonesia. Bisa paham Bapak Ibu ya? Jadi saya berbicara bahasa Indonesia bukan karena saya kepingin menjadi orang Indonesia, tidak. Tapi saya berbahasa Indonesia karena itu bukti bahwa saya orang Indonesia. Saya hafal Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan sebagainya, hafal itu bukan supaya saya kepingin jadi orang Indonesia, bukan, tapi itu bukti bahwa saya adalah orang Indonesia. Demikian juga kita. Kalau saudara berbuat baik, saudara memiliki kepedulian dengan orang, saudara rindu intim dengan Tuhan, saudara rindu datang ke gereja, saudara rindu memberikan persembahan, itu semua bukan supaya saudara diselamatkan, bukan. Tapi itu adalah bukti bahwa Anda sudah diselamatkan. Amin? Amin? Itu buktinya bahwa saudara sudah diselamatkan. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau begitu apa perlunya saya berbuat baik? Perlunya adalah, itu adalah kerja Roh Kudus, di mana kerja Roh Kudus itu untuk membuktikan kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu, tadi saya bilang, kalau ada orang Kristen belum mampu berbuat baik, tidak bisa berbuat baik, hidupnya tenggelam di dalam dosa, maka pertanyaannya adalah, apakah keselamatan itu sudah diberikan kepada dia? Karena bukti bahwa keselamatan sudah diberikan kepada kita adalah ketika kita mampu untuk berbuat baik. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita butuh juru selamat? Kita butuh juru selamat oleh karena 1, kita adalah manusia yang berdosa, dan 2,
karena kita tidak mampu menyelamatkan